Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung unik yang mana para penghuninya menolak hubungan nikah. Para penghuni kampung memang pengen hidup bebas tanpa adanya ikatan, baik secara hukum adat budaya, hukum agama, maupun hukum negara. Sehingga para penghuni kampung tersebut bisa bebas kelon kapan saja, asal mereka mau dan memiliki tujuan yang sama dan hasrat yang sama. Hal ini sangat bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial di sekitaran kita. Maka dari itu, para penghuni kampung tersebut ditaruh atau dikucilkan di tengah-tengah hutan. Bahkan mereka sangat bebal sekali dengan dakwah atau ceramah dari pemuka-pemuka agama. Mereka menghiraukan para ulama-ulama tersebut dan memilih hidup bebas. Tak hanya itu saja, para perangkat desa maupun para pejabat desa seakan-akan membiarkan kehidupan mereka yang begitu bebas tanpa adanya ikatan jalinan pernikahan, sehingga mereka memang betul-betul bebas kelon tanpa ikatan. Bagi kalian para penonton video ini yang merasa jombloan, perjaka tua, bujang lapuk maupun duda tersakiti, ya monggo-monggo saja, mungkin kalian berminat menjadi bagian dari kampung atau penghuni kampung yang akan kita datangi ini. Sedangkan bagi kalian kalangan bapake yang sudah memiliki istri namun sering doyan jajan krengsengan begicot maupun memburu janda atau istri orang, alangkah baiknya kalian juga menjadi anggota penghuni kampung yang menolak ikatan pernikahan yang akan kita kunjungi ini. Lokasi kampung yang penghuninya menolak hubungan ikatan pernikahan memang sangatlah jauh dari pusat keramaian seperti pasar, pusat kesehatan atau puskesmas maupun pusat pendidikan. Jadi memang betul-betul dikucilkan di tengah hutan. Jika kalian penasaran tentang kampung yang akan kita kunjungi ini, maka ikuti terus perjalanan kami ya, karena lokasi kampung tersebut tidak ada di dalam peta maupun di dalam Google Map. Bahkan jarang ada orang yang tahu mengenai kampung yang bebas tanpa adanya ikatan pernikahan. Kalian juga bebas atau bisa bertukar pasangan, asal pada dasarnya kalian suka sama suka. Jadi memang betul-betul kalian seperti hidup di surga apabila menjadi anggota para penghuni kampung yang akan kita datangi ini.
Menurut informasi yang kami dapat, para penghuni kampung tersebut yang menolak tentang adanya ikatan pernikahan karena mereka tidak sesuai dengan visi misi kehidupan mereka, yang mana mereka pengen populasi mereka semakin bertambah. Jikalau ada pernikahan, maka akan memperberat kehidupan mereka, terutama di bidang dana. Tak hanya itu saja, banyak sekali anak-anak dari penghuni kampung tersebut tidak memiliki akte kelahiran karena tidak mengetahui siapakah bapaknya dan siapa pula ibunya, sehingga mereka dibesarkan sama-sama. Yang lebih parahnya lagi ialah sang bapak ngeloni anaknya dan anaknya bisa ngeloni ibunya, dan di kehidupan seperti itu dianggap wajar-wajar saja sama masyarakat lain. Tentu saja hal seperti itu dan semacam itu memang di luar batasan-batasan norma-norma kehidupan di masyarakat kita. Namun harus bagaimana supaya mereka bisa nikah? Karena para penghuni kampung tersebut memang terang-terangan melakukan seperti itu, sehingga membuat para ulama-ulama maupun para perangkat desa angkat tangan menghadapi perilaku penghuni kampung tersebut. Yang jelas, jika kalian ingin memiliki perilaku seperti itu, maka datang saja ke lokasi kampung tersebut. Yang jelas kalian bebas mengeloni siapapun, yang terpenting kalian suka dan kalian mau. Para penghuni kampung yang menolak nikah tersebut juga tidak akan menuntut aneh-aneh, karena yang terpenting bagi mereka, kalian bisa mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari asal kalian mampu bekerja di ladang maupun di area perhutanan. Kehidupan perilaku penghuni kampung yang menolak nikah dan ingin bebas kelon sama siapapun itu memang sudah ada sejak dahulu. Jadi memang secara turun-temurun tradisi itu berlangsung. Nah, oke, tepat di hadapan kita itu rumah-rumah penghuni kampung, yang mana nanti kita akan ke sana untuk bisa melihat secara langsung kehidupan atau aktivitas penghuni kampung, yang mana menurut informasi para penghuni kampung tersebut bebas kelon tanpa ikatan pernikahan. Bahkan mereka semuanya itu menolak pernikahan karena mereka menganggap itu semua tidaklah penting, baik secara hukum
adat istiadat, hukum agama maupun hukum negara, mereka tidaklah peduli. Bahkan para pemuka-pemuka agama atau ulama-ulama dari seluruh agama memperbolehkan mereka itu melakukan bebas kelon tanpa ikatan. Bahkan perangkat-perangkat desa maupun para pejabat-pejabat daerah setempat juga tidak melarang atau memberikan aturan kepada penghuni kampung ini yang mana memiliki aktivitas yang di luar norma-norma adat istiadat budaya maupun agama. Selanjutnya kita langsung menuju ke kampung tersebut yang mana penghuninya memang betul-betul bebas kelon tanpa ikatan. Jadi bagi kalian para penonton video ini yang pengen menjadi salah satu penghuni kampung, monggo-monggo saja. Oke, selanjutnya kita langsung ke lokasinya. Nah, perjalanan kali ini kita menuju ke lokasi kampung kumpul kebo yang mana para penghuninya ini bebas kelon semaunya tanpa ada ikatan atau jalinan pernikahan. Mungkin ini sesuatu hal yang mungkin sangat tabu dan mungkin baru kalian dengar. Kami sendiri juga kaget ya kalau memang ada kampung yang bebas kelon tanpa ikatan, yang mana masyarakat menyebutnya itu kampung kumpul kebo. Nah, kali ini kita tepat di hadapan kita ini adalah para penghuni kampung kumpul kebo yang mana memang betul-betul mereka ini tak mengenal adat tradisi pernikahan. Jadi memang kalau ingin menambah jumlah populasi mereka yang semakin lama semakin berkurang, mereka bebas kelon semaunya, baik di satu atap ini maupun di tempat-tempat yang lain yang mana mereka anggap nyaman dan aman untuk melakukan ritual menambah jumlah populasinya. Mengingat angka kematian di kampung kumpul kebo ini semakin lama semakin meningkat, maka mereka secepatnya ingin bebas kelon agar dapat menambah jumlah mereka. Mungkin para penonton video ini yang mau ikut serta atau bergabung menjadi penghuni kampung kumpul kebo ini, ya monggo-monggo saja, karena mereka pasti menerima dengan tangan terbuka kalian-kalian yang ingin ikut berkembang biak di tempat ini. Nah, karena jumlah mereka hanya beberapa ekor saja, kalian silakan bergabung di sini ya. Ini mereka ada yang bertanduk panjang, ada pula yang bertanduk pendek. Nah, bahkan ini si bocil ini mungkin tak tahu mana bapaknya, mana emaknya, karena si bocil ini terlahir dari kerbau-kerbau yang sudah dewasa ini atau kebo-kebo yang sudah dewasa ini. Nah,
yang nantinya si bocil ini kadang tidak tahu mana ibunya, jadi bisa dikeloni semaunya. Nah, ulama-ulama agama tidak melarang kehidupan mereka yang memiliki tradisi bebas kelon tanpa ikatan, ya. Bahkan secara hukum, adat budaya, agama dan negara pun mereka tidak menghiraukan, sehingga mereka itu mau melakukan aktivitas bebas kelon itu dimanapun mereka suka, yang penting aman dan nyaman, dan bisa memiliki banyak keturunan. Yakin kalian gak mau menjadi penghuni kampung ini? Kalian enak loh, setiap saat bisa kelon sama salah satu kebu-kebu yang ada di sini. Nah, tentu saja kalau kita lihat kebu-kebu di sini, kalau ada yang pendatang baru, itu selalu melihat ke pendatang baru. Saya khawatir kebu-kebu di sini itu tertarik sama kita. Padahal kami ini masih waras ya, pengen kelon sesama manusia, beda dengan mereka. Jika di luaran sana ada orang-orang yang kumpul jadi satu tanpa ikatan, berarti tidak ada bedanya mereka sama kebu-kebu yang ada di sini, yang mana mereka tinggal satu atap tanpa ada pernikahan dan hidup bersama-sama. Mungkin kalian bisa ngetek ya, siapa saja teman-teman atau tetangga kalian yang biasanya melakukan hubungan bebas kelon tanpa ikatan pernikahan dalam satu atap rumah, ya mereka tak lain seperti ini. Nah, ini kebu-kebu di sini cukup gemuk sekali ya, karena makan makanan dari rerumputan yang masih segar, dan memang berada di lokasi kawasan kampung jati ya, hutan jati. Jadi memang sumber makanan mereka banyak. Namun karena lokasinya berada di tengah hutan, jauh dari pusat perbelanjaan, pusat pemukiman, pusat pendidikan, bahkan pusat kesehatan, makanya mereka rentan dapat penyakit sehingga populasi mereka berkurang. Nah, untuk menambah populasinya, monggo-monggo kalian yang ingin kawin sama kebu bebas kelon. Nah, sayangnya mereka tak mau menunjukkan suruk mereka ya. Kalau menunjukkan suruk mereka, batang tulang lunak kalian silahkan ditaruh di situ. Nah, ini saya sedikit takut ini sama yang tanduknya besar ini ya. Mungkin ini adalah ketuanya, karena sedikit agak sedikit posesif ya. Kalau yang betina kami datangi. Nah, kelihatan sekali suruk kebunya, kalian bisa menancapkan di situ. Kami sedikit menjauh ya, karena khawatir dicium sama mereka. Dan tampaknya di situ juga ada tai kebu. Entah kalau di tempat kalian itu nyebutnya apa. Nah, kalau di tempat kami tai sapi itu nyebutnya ada yang blotong, ada yang teletong. Tapi kami tidak mengetahui sebutan untuk tai kebu itu apa. Jadi kalian kalau bisa menjawab, silakan tulis di kolom komentar.
sebutan tai kebo di tempat kalian itu apa? Nah, nyepak ya, kami takut sekali. Nah. Biasanya ada kalau saya ketahui kebo itu ada dua. Kalau yang seperti ini itu kebo lokal. Ada juga kebo yang keturunan dari Eropa, yaitu sebutan kebo bule. Namun di sini penghuni kampung ini tak ada yang keturunan bule, jadi mereka semuanya adalah penghuni kampung yang lokal. Di suatu tempat yang lain mungkin ada ya kebo yang keturunan Eropa ya, jadi kebo bule. Biasanya kebo-kebo bule atau kebo-kebo yang memiliki tanduk seperti ini itu dijadikan tumbal ya, konstruksi bangunan atau perusahaan pabrik-pabrik besar, yang mungkin sudah pernah kalian dengar ya tentang tumbal dari kepala kerbau. Selanjutnya kita langsung ke tanya-tanya ya sama warga setempat.